Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan bagaimana cara untuk mengupgrade modul GTA decoder. Yang dimana video ini adalah video kelanjutan ataupun video tambahan. Jadi jika ada video terbaru yang membahas seputar decoder, kemungkinan ada upgrade ya di GitHub saya. Untuk cara upgrade di komputer maupun di Android sebenarnya caranya hampir sama saja ya. Kita akan bahas untuk Android dulu. Ini teman-teman, untuk Android pastikan teman-teman telah menonton video saya sebelum yang saya bahas di sini. Teman-teman bisa lihat di layar ponsel teman-teman atau akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, yang pertama silahkan teman-teman buka dulu termuknya ya. Nah, setelah termuk terbuka, kita coba akan akses dulu untuk folder dari GTA ini ya. Nah, teman-teman bisa ketik manual atau kopas, terserah teman-teman. Kita akan cek dulu. Nah, ini foldernya masih ada. Kita ketik cd lagi untuk keluar, lalu kita akan coba lakukan upgrade. Teman-teman tidak perlu menginstal semua ya. Yang ini saja, teman-teman. Teman-teman copy yang ini saja, ini klik yang itu ya, sudah saya sediakan. Untuk cara kliknya tinggal tekan saja. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba lakukan upgrade dulu. Nah, jika hasilnya seperti ini, berarti ini nggak bisa di-upgrade ya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi saran saya lebih baik kita lakukan penghapusan dulu untuk GTA decoder ini. Tapi jika teman-teman sebelumnya pernah memasukkan config ke directory GTA decoder, silakan teman-teman bisa pindahkan dulu keluar ya. Untuk cara copy paste folder di ataupun file GTA decoder saya sudah jelaskan lengkap di video tutorial Androidnya ya. Oke, kita akan lakukan penghapusan dulu. Caranya teman-teman tinggal ketik saja di sini ya, rm strip rf ya, dibarengi dengan GTA decodernya, yaitu titik GTA strip decoder, enter. Nah, ini kalau kita coba masuk lagi ke folder GTA decodernya dengan cd titik GTA strip decoder, nah ini nggak ada ya, karena kita sudah hapus. Oke, sekarang kita upgrade ya, sama yang tadi sebenarnya ini, tinggal copy lalu teman-teman upgrade, paste, enter. Nah, ini maka kita sudah selesai melakukan upgrade untuk script ya. Teman-teman akses lagi untuk masuk ke folder itu biasakan menggunakan perintah cd gta strip decoder. Kita akan masuk lagi dan sekarang kita sudah masuk ke toolnya ya. Nah, kita di sini tambahan saja ya. Nah, ini kita bisa demokan. Ini yang default ya. Kita salin. Nah, ini teman-teman untuk config-nya, jika ada parameter untuk MAC address, model, signature, keyframe, iframe, dan lain-lain, tinggal diedit dulu ya. Ini defaultnya yang non parameter. Nah, jika decodernya hasilnya seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil melakukan decoding pada config teman-teman, yaitu. Nah, karena ini berhubungan dengan auto decoder, kenapa di sini saya harus menyuruh teman-teman untuk mengupgrade? Di sini kebetulan hari ini ada upgrade untuk decoder ya. Ini ada auto decoder. Copy dulu, bukan notepad ya. Jadi kita gunakan script yang sedikit dulu, yang autonya. Ini kan banyak. Ini hanya untuk referensi ya, untuk berbagai macam jenis kombinasi decoding. Kita kopas dulu, nih tempel di notepad teman-teman ya. Nah, di sini contohnya teman-teman bisa lihat. Ini ada yang kebetulan untuk auto decoder ini, ada yang kebetulan harus memasukkan serial number, ada yang harus memasukkan model, ada yang harus memasukkan MAC dan serial number, ada yang memasukkan model dan serial number. Tapi rata-rata untuk GTA ini ya, kebanyakannya begitu ya. Ini sudah saya uji di beberapa model ya. Nah, contohnya teman-teman di sini, mungkin bagi teman-teman yang kelewat menonton video saya yang pertama itu, yang agak lama itu, mungkin teman-teman masih bingung ini seputar bagaimana cara mencari serial number, MAC address, atau model ya. Oke, di sini saya contohkan universal saja. Di sini ya, kita nyari di Google saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah MAC addressnya ya. Nah, yang kedua, baris kedua ini ada yang tulisan khusus GTA, itu ada JPON SN ya. Nah, ini nih, yang GTA G. Di sini saya sebenarnya saya sudah sertakan untuk awalannya ya. Nah, teman-teman jika teman-teman lihat nih ada ya GTA 12345. Jadi untuk serial number ini pastikan 12 digit ya. Nah, oke. Kemudian untuk model ini, nah ini
biasanya masih banyak juga yang salah memasukkan model ya. Model itu mirip dengan signature sebenarnya. Jadi kenapa saya sertakan ini biar teman-teman berhasil melakukan decodingnya. Kenapa saya di sini sertakan beberapa contoh, ada yang menggunakan seperti ini ya. Nah ini kalau teman-teman lihat ada signature ini seperti ini ya. Terkadang untuk GTA itu ini kan saya menggunakan model. Terkadang di model itu ada yang depannya harus seperti ini ya. Nah, seperti di contoh di sini nih. Nah, teman-teman tinggal cari saya di belakang rotornya ya. Kalau nggak ada informasi ini, teman-teman bisa cari di dalamnya juga. Tetapi kemungkinan jarang ya sampai kalau hilang ininya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk model maupun signature GTA ini uniknya nggak pakai GTA sebenarnya ya. Jadi kunci algoritmanya nggak pakai GTA justru. Jadi ini ada yang menggunakan JXHN seperti ini ya. Untuk tip modelnya kalau teman-teman pas lagi nge-input. Nah di sini misalkan ini F67L ada yang menggunakan JXHN ini karena beda satu kode saja teman-teman tidak akan bisa melakukan decoding ataupun encoding ya. Itu sistem algoritma itu nggak bisa asal kita memasukkan kode ya. Kalau tidak cocok satu baris saja itu, apalagi di dalam config itu kan ada ratusan ribuan kode, itu jika kita melakukan decoding salah memasukkan tip model saja misalkan seperti ini nggak bisa ya. Di F67L ini di versi bawahnya itu ada yang harus memasukkan seperti ini ya, JHN. Tapi kebetulan yang versi terbaru ini malah seperti ini ya modelnya. Jadi nggak pakai JHN itu. Jadi ini seperti ini ya. Nah, tetapi jika teman-teman kebetulan menggunakan F67L, saya sarankan gunakan terlebih dahulu yang nomor 4 ini ya. Karena ini kebetulan yang saya gunakan ya untuk router saya yang ini nomor 4, yaitu MAC address dan serial ya. Ini teman-teman tinggal ganti untuk MAC address dan serialnya. Nanti teman-teman cara penggunaannya, kalau config-nya sudah diimpor ke sini ya, sudah diimpor ke GTA Decoder. Untuk cara impornya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Ini kalau sudah masuk ini, teman-teman tinggal tempel-tempel saja ya. Kita ini iseng-iseng saja seperti ini. Nah ini bisa kan. Nah ini depo-nya saya sengaja banyak di open tip payload-nya ya. Jadi ini perhatikan teman-teman, ini yang tidak bisa ya jika kebetulan yang error. Ini teman-teman, untuk tip payload ini kan ada 0. Nah kebetulan yang auto ini kita coba ya. Ini sudah auto decoding ya. Nah ini yang non parameter ya teman-teman. Jadi maksudnya parameter ini nggak ada model, nggak ada serialnya, nggak ada ini. Jadi ini config-nya bisa dibongkar menggunakan non parameter ini ya. Yang awal non parameter kita coba. Yang default ini ya, yang sudah include di GTA Decoder-nya. Oke, ini seperti ini ya teman-teman. Nah ini jika teman-teman ini selalu perhatikan untuk tipnya ya, ada karena untuk GTA itu ada tip payload 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini khusus tip 0 dan tip 1 ya. Jika teman-teman misalkan kedetek tip 0 ataupun tip 1, itu kebetulan yang auto decoding ini, nah yang di saya ini kebetulan belum maksimal sih, belum sempurna gitu ya untuk decodingnya. Ini saya baru menyempurnakan di yang ini ya, yang saya sudah jelaskan ini untuk auto decoding. Jadi saya baru menyempurnakan di tip 2, tip 3 ya, ini untuk tip payloadnya 2, 3, 4, 5, 6 juga belum menyeluruh beres ya. Kemungkinan jika teman-teman kedeteksi tip payloadnya 6, mungkin ada yang bisa, ada yang enggak ya. Untuk tip 0 dan tip 1 harap bersabar ya, walaupun ada yang sebagian bisa, tetapi saya belum menyempurnakan ya untuk pendeteksian tip 0 dan tip 1 gitu ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan untuk cara upgrade-nya saja jika sewaktu-waktu saya mengupgrade lagi. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan instalasi dari awal ya, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kan ini agak panjang juga ya. Oke, di sini tip tambahan saja. Kita coba langsung ke ketik MC ya kalau kita sudah masuk ke GTA Decoder-nya. Nah, misalkan di sini ini sebenarnya sudah saya jelaskan sih di video sebelumnya. Ini untuk bagian GTA Decoder-nya, ini teman-teman lihat. Dan ini ternyata masih kedeteksi GTA Decoder-nya. Nah, ini file ini harusnya dari storage ya, jadi ponsel teman-teman. Ini untuk termuk ini nggak bisa kayak di Windows sih. Jadi kita nggak bisa bongkar pasang config ini langsung di storage ya. Jadi maksudnya di berkas ini ya nggak ada termuk ini teman-teman, dicari pun nggak ada ya untuk file config
untuk rootnya jadi termuk ini, kecuali kalau ponsel teman-teman sudah di root, itu beda lagi ceritanya ya. Nah, tipnya ini kemungkinan akan sering terjadi buat teman-teman. Ini pastikan storage-nya ada ya, tulisan storage-nya. Caranya sebenarnya sudah saya bahas sih di video sebelumnya, jadi sebenarnya tidak perlu menjelaskan lagi sih sebenarnya. Teman-teman tinggal lakukan setup saja ya, setup storage-nya saja sebenarnya. Oke, mungkin video kali ini dicukupkan dahulu karena di sini saya menjelaskan untuk upgrade-nya saja begitu ya, untuk upgrade seputar auto decodingnya. Bagi teman-teman yang di komputer ini untuk upgrade-nya, sebenarnya kalau di komputer nggak perlu saya jelaskan lagi karena saya sering memberikan tutorialnya di komputer ya. Di sini ada ya teman-teman. Nah, tinggal ikuti saja yang di sini sih untuk auto install di Windows seperti ini ya. Ini saya sudah sertakan yang autonya. Mungkin video ini dicukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya karena video ini hanya sebatas seputar untuk upgrade saja. Oke, teman-teman biasakan kalau sudah tidak menggunakan termuk, kita clear dulu, untuk keluar kita exit gitu ya. Nah, gitu. Beres. Ini seputar config sudah saya jelaskan ya. Saya keluarin, beres. Ini seputar cara membaca MAC address, serial nomor ataupun model signature sudah saya jelaskan ya. Berarti ini beres. Oke, teman-teman, itu dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.